lagi bersama saya Mario. Jadi kita masih bersama tamu kita, Dr. Ardik Lahdimawan, spesialis bedah saraf konsultan. Kita ini masih mau melanjutkan pembahasan mengenai episode yang kemarin. Jadi di episode ini kita masih berkaitan dengan nyeri kepala. Kan banyak nih pasien-pasien datang ke poli itu, datang dengan keluhannya nyeri kepala, tiba-tiba langsung karena sudah banyak informasi tuh, sudah tahu nih, oh nyeri kepala itu salah satu gejala dari tumor, nyeri kepala salah satu gejala dari stroke gitu kan. Jadi langsung pemeriksaan yang dianjurkan CT scan, ronsen. Nah, jadi banyak pasien-pasien itu datang langsung minta saya sakit kepala mau CT scan dok. Nah, gitu. Jadi kita mau gali-gali nih nyeri kepala seperti apa tuh yang memang harus dilakukan pemeriksaan CT scan dan gejalanya tuh karakteristik nyerinya tuh yang seperti apa sih. Jadi langsung saja kita sambut Dr. Ardik Lahdimawan, spesialis bedah saraf konsultan. Baik. Terima kasih sudah mau hadir lagi di podcast kita Iwak Bakar di episode yang berikutnya. Gitu. Jadi kita nih mau bahas dok mengenai nyeri kepala, gitu kan. Kan banyak tuh pasien-pasien datang ke poli, datang dengan keluhan nyeri kepalanya, langsung dok, bisakah saya di CT scan dok? Nah, ini kita mau membuka wawasan para pemirsa gitu kan. Nyeri kepala seperti apa sih memang harus perlu diwaspadai dan kapan sih memang yang pemeriksaan CT scan itu diperlukan gitu. Apakah semua nyeri kepala itu harus di CT scan? Sini kita akan bahasnya dengan pakarnya langsung. Ya, jadi langsung saja kita dok, nyeri kepala itu kan masyarakat sering mengeluhkan nyeri kepala. Nah sebenarnya keluhan nyeri kepala itu gimana sih dok? Kan ada yang bilang ada yang pusing, ada yang nyut-nyut gitu, yang ada yang tertusuk. Sebenarnya dalam kaidah medis itu yang disebut nyeri kepala itu yang seperti apa sih dok? Iya, memang kalau di orang awam ya, itu semua dikelompokkan jadi nyeri kepala itu. Mau yang menusuk-nusuk, bahkan vertigo pun ya, padahal diagnosanya vertigo itu. Tapi tetap aja orang keluhannya itu sakit kepala gitu ya. Eh, Memang mungkin orang awam sulit ya untuk membedakan kira-kira ini jenis yang mana gitu. Jadi kalau kita pelajari bahwa emang terutama sumbernya ya, dari awal sumbernya itu nyeri kepala kan ada dua sumbernya. Yang pertama kalau ada nyeri kepala yang memang sifatnya fisiologis, ya, tapi ada juga nyeri kepala yang memang sebabnya adalah karena kelainan anatomis. Itu akan memberikan gambaran yang berbeda. Ya. Mana yang harus di CT scan tadi, ya, itu kita kenali dulu mana yang nyeri kepala yang sifatnya fisiologis, mana yang anatomis. Kenalan dulu kita. Nyeri kepala. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Oke. Silakan dok. Ya. Yang mana dulu nih? Yang fisiologis aja Fisiologis dulu dulu ya. dok. Yang Fisiologis fisiologis. itu Ya memang. yang gimana nyeri kepalanya? Ya, yang fisiologis itu biasanya diagnosanya kan ke arah migrain ya. Ada macam-macam tuh migrain. Ada kalau orang nggak punya duit juga sakit kepala tuh Iya tuh. biasanya. Saya Apalagi sering akhir gitu. bulan. Paling sering. Apalagi kalau kalau lagi sekolah ya. Sekolah, Lagi nah sekolah itu banyak tugas sakit kepala nyeri ya. kepala. Kumat migrainnya ya. Ya bisa migrain, kemudian orang hipertensi, ya, orang tensinya tinggi juga sakit kepala, ya, kemudian stres juga bisa bikin sakit kepala. Tapi itu semua biasanya perubahan fisiologis. Ya, kalau di teorinya sih karena perubahan dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu berubah, baik itu dia mengkerut, vasokonstriksi maupun vasodilatasi. Apa efeknya kalau darahnya itu vasokonstriksi atau vasodilatasi? Ya, itu aliran darah ke otak itu akan terganggu. Itu yang jadi masalah. Vasokonstriksi udah jelas, aliran darah ke otak kurang, ya, sehingga otaknya mengalami hipoksia. Kalau otaknya hipoksia itu sensasinya juga nyeri. Ya. Kayak kita tangan diikat tuh, lama-lama kan Ya, karena lama-lama hipoksia ngilu ya, ngilu sakit ya, ya, di jarinya. Sama di otak juga gitu. Atau sebaliknya, ya. Kalau vasodilatasi, aliran darah ke otak banyak, nah itu menyebabkan tekanan di dalam otaknya naik. Kalau tekanan di dalam otaknya naik, itu juga bisa menyebabkan sensasinya nyeri kepala. Ya, sama lah kalau kita ditekan ya, dicubit gitu juga sakit. Sama otaknya juga kalau ditekan, cuma yang nekennya nggak bisa pakai tangan ya tentunya. Itu darahnya banyak ngalir ya ke dalam kepala sehingga tekanannya naik, itu sensasinya juga sakit kepala. Itu yang fisiologis ya.
Nah, kemudian yang anatomis itu biasanya memang ada perubahan di dalam anatomis, di dalam intrakranial lah, atau di dalam batok kepalanya. Nah, di antaranya memang ada sesuatu yang tumbuh, ya mau daging jadi atau memang kalau bahasa kerennya tumor atau kanker gitu ya, kanker otak yang itu atau tumor otak. Nah, itu kan ada proses desak ruang. Jadi ada sesuatu yang tumbuh di situ, makin besar makin besar. Nah, akhirnya menekan kepada otak. Itu sensasinya juga sakit kepala. Atau yang mendadak, sering tuh di masyarakat yang mendadak. Ya, contohnya pembuluh darah pecah. Oh. Nah, pembuluh darah pecah, kemudian ada bukuan darah, neken kotak, langsung itu sakit. Bukan hanya sakit, ya, kadang sampai langsung nggak sadarkan diri. Gitu. Itu sih penyebabnya. Ya. Iya. Apalagi memang eh, gambaran gejala nyeri kepala ini kan di masyarakat juga tadi seperti yang dokter sampaikan kan, pusing, vertigo aja yang memang sebenarnya pusing kalau menurut kita kan dibilang nyeri kepala. Cuman tadi sudah dijelaskan dengan sangat lengkap oleh beliau bahwa nyeri kepala itu ada dua, tadi ada yang fisiologis, tapi ada juga memang terjadi kelainan struktural memang langsung di Iya, dalamnya dok ya, iya betul. sehingga menyebabkan nyeri kepalanya itu muncul itu. Tapi dari berbagai macam mekanisme terjadinya penyakit Hmm. tersebut, nyeri kepala seperti apa atau mungkin penyakit yang seperti apa yang memang harus diwaspadai gitu. Kan ada yang mungkin nyeri kepala, oh ini cukup istirahat aja gitu. Oh yang ini memang harus pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan tadi kita mungkin Ya, harus sampai CT scan. oh iya. Sebelum kita masuk ke situ, emang kita harus mengenali dulu ya. Kita itu nyeri kepalanya karena emang gangguan fisiologis saja, atau emang ada perubahan struktur tadi yang gangguan anatomis. Gimana cara mengenalinya? Itu sebenarnya cukup simpel. Ya. Kalau yang fisiologis, ya, nyeri kepala yang fisiologis itu biasanya onset atau kejadiannya tuh cepet. Ya, kayak orang migrain gitu langsung nyut gitu ya. Atau orang stres gitu ya, ada masalah gitu langsung migrainnya Buka kumat. dompet, Nah, buka dompet kosong, kosong kaget langsung. langsung Oh ya cepet sakit, dok ya, ya cepet. betul ya. Betul Nah, itu betul. biasanya fisiologis karena emang anu tadi karena yang gangguan pembuluh darahnya Pembuluh tadi. tuh perubahannya cepet gitu sehingga gangguan ke otaknya juga cepet ya. Cuma keuntungannya apa? Keuntungannya itu begitu nanti stresornya atau penyebabnya hilang, itu dengan sendirinya akan Hilang. berkurang. Bahkan yang bisa sembuh total. Meskipun ada yang cepat, ada yang lama. Kadang-kadang ada yang sampai sakit banget ya, 3 hari nggak bisa bangun. Bisa, nah itu bisa seperti itu Hmm. kejadiannya. Ya, akhirnya karena nggak tahan, kadang-kadang perlu dibantu dengan obat, ya, Obat-obatan. obat-obatan analgetik segala macam lah itu ya. Tapi akhirnya kalau sudah nggak lagi serangan, dia akan sembuh total. Itu yang fisiologis. Kalau yang gitu ya kita insya Allah nggak terlalu perlu khawatir lah Khawatir kalau ya. yang seperti itu. Prosesnya pun cenderung baik gitu Ya, dok ya. karena Walaupun cenderung memang baik. nyerinya tadi seperti yang disampaikan memang Hmm, bisa sakit sekali seperti itu dok ya. Dan ya. memang di saat seperti itu ya nggak ada salahnya juga memang cari ke pertolongan untuk mungkin konsumsi obat-obatan memang bisa mengurangi gejala Ya, nyeri kepalanya itu. ya. Cuma ya kelemahannya biasanya berulang. Ya, begitu buka dompet lagi nggak ada Bukan dompet duitnya, lagi, wah, nggak ada lagi. Iya, setiap bulan ya saya gitu, setiap setiap bulan bulan. lagi ada serangan sakit. Oke. Itu yang fisiologis ya. Memang sakitnya sakit banget tapi itu keuntungannya dia bisa sembuh, bisa membaik Bisa ya. membaik Bahkan kembali. bisa kalau nggak lagi serangan sih dia beraktivitas seperti biasa. Ya. Nah, kemudian yang ini yang bahaya itu yang justru perubahan struktur di dalam kepala ya atau intrakranial itu justru lebih berbahaya sebenarnya. Jadi cirinya itu kita mudah aja mengenalinya. Pertama ya karena tadi proses desak ruang ya dan yang Hmm, namanya ya taruhlah misalnya kita bilang itu tumor otak lah yang paling gampang ya. Kalau stroke sih pasti mendadak langsung iya, nggak langsung sadarkan sadarkan diri. diri. Kalau yang perlahan-lahan itu biasanya apa ya sesuatu yang tumbuh ya biasanya tumor sih ya tumor otak apapun itu ya tumor saraf atau Hmm, tumor otak lah ya. Eh, itu kan tumbuhnya perlahan perlahan kalau masih kecil mungkin segede apa ya kacang hijau kemudian kacang tanah yang gitu belum terasa itu karena proses mendesak otaknya belum signifikan. Nah, nanti kalau sudah mulai sebesar telur puyuh gitu ya, hmm, atau apalagi telur ayam, nah itu udah mulai itu terasa ya. hmm. Nah, kemudian karakternya karena tumbuhnya perlahan tadi, dia nyeri kepalanya akan menetap.
Nggak akan bisa sembuh tuh. Makin hari dia makin berat, terutama kalau pagi hari ya habis tidur tuh sakit, ya. Terus hari ini, hari besok lebih berat dari hari ini, lusa lebih berat lagi. Terus akhirnya makin berat. Awalnya biasanya dengan obat-obatan, dia minum obat-obatan analgetik ya, itu berkurang atau merasa sembuh gitu. Tapi begitu berhenti minum obatnya, dia akan terasa Bisa lagi lagi. dan makin berat. Akhirnya sampai dari mulai minum satu tablet analgetik sembuh, nanti sakit lagi. Akhirnya dia minum 3 kali ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi makin lama makin tidak Makin berefek gak tuh. berefek obatnya. Tidak berefek, makin sakit. Nah itu baru Iya. ya. Nah, iya memang seperti ini mungkin ya, Dok, ironinya. Hmm. Jadi Hmm. ada memang orang yang parno mungkin ya gitu. Jadi dengan Hmm. nyeri kepala yang dirasakan, dia langsung, waduh ini sakit apa. Tapi Hmm. ada juga beberapa orang yang justru oh menyepelekan Iya mungkin betul, istilahnya. Oh ini, menyepelekan. aduh ini istirahat aja hilang kok. Atau oh ini kemarin minum obat Hmm. apa namanya hilang aja. Ternyata sering berjalannya waktu, nyeri kepala itu justru makin lama makin bertambah, Iya Dok, ya makin bertambah, gitu. makin Dan berat. pastinya saat diperiksakan pun atau terdiagnosis pun bisa menjadi keterlambatan nanti untuk Iya. tindakan selanjutnya. Hmm. Ya itu tadinya kan kalau dia masih satu tablet, memang masih kecil saya. Tapi kalau dia minum obatnya sudah sampai 3 tablet, sudah sebulan, 3 bulan gitu ya, itu masih terus tambah sakit kepalanya, itu sudah indikasi untuk dilakukan Hmm, CT scan. Ya. Karena makin berat itu pasti ada perubahan struktur struktur, dia, ya, struktur. anatomi otak kitanya, ada proses desak ruang yang tadi. Hmm. Jadi buat teman-teman yang di rumah atau Hmm. kerabat-kerabatnya, kalau memang punya keluhan sakit kepala yang Hmm. perjalanannya tuh kronis gitu ya, sudah berbulan-bulan, ya kan, dan intensitasnya tuh cenderung kok makin lama makin sakit ya, gitu kan. Dengan konsumsi obat kok dosisnya makin tinggi kok nggak hilang gitu. Jadi kalau seperti itu ya ada baiknya memang diperiksakan ke dokter seperti itu. Jadi kita bisa tahu kausa penyakitnya tuh sebenarnya apa. Dan kalau kita lebih tahu awal, jadi bisa ditata laksananya juga secepatnya seperti itu. Oke, Dok. Mungkin eh, dari yang sudah sering dokter jumpai gitu, Dok. Untuk yang nyeri kepala yang progresif ini ada juga nggak sih, Dok, yang mungkin karena infeksi? Karena saya pernah baca tuh, Dok, ya, dia Hmm. punya riwayat makan daging yang mentah seperti itu kan, sama keluhannya Hmm. nyeri kepala gitu kan, lama diabaikan ternyata pas di CT scan tuh sudah ada apa namanya lubang-lubang seperti Ya. isi infeksi protozoanya binatangnya seperti itu, Dok. Dok. Ya, memang bisa ya, terutama infeksi-infeksi yang apa ya oleh parasit ya Parasit, sih, ya, ya, Dok. parasit. Kalau Parasit infeksi oleh virus gitu biasanya langsung langsung. dia kayak akut sifatnya. Mm-mm. Jadi begitu infeksi, demam, kejang, udah langsung baru ada kesadaran tuh biasanya. Tapi kalau parasit memang kadang-kadang perjalanannya berbeda ya. Atau bakteri, ada beberapa bakteri yang memang juga lambat. Contohnya seperti TBC ya. Kalau Mm-mm. TBC sampai dia abses TB di dalam Mm. otak itu juga prosesnya agak lambat. Ya, Oh. dia memang ada proses perlu waktu sampai nanti terkumpul ada nanah di dalamnya, terjadi proses desak ruang baru nyeri kepala. Baru. Parasit juga sama tuh, ya. Apakah dia toksoplasma atau bahkan kadang-kadang ada beberapa penelitian tuh atau laporan kasus ya, Mm-mm. ada cacing gitu Iya. misalnya ditemukan di otak gitu ya, karena cacingnya itu tadi kemakan masuk usus, telurnya kemudian menetas ikut sirkulasi Proses darah ya. nyangkut di otaknya kemudian dia menetas, nah itu bisa Bisa. ya, Oke. ditemukan ada cacing di otak gitu Tapi kalau infeksi pasti juga disertai dengan gejala inflamasi, Dok, ya, ya, seperti demam demam seperti ya. itu. Tapi nggak semua sih, kayak TB itu kadang-kadang nggak, demamnya di Tidak awal spesifik, ya, Dok, ya. ya di luar waktu infeksi di luar otaknya itu. Hmm. Tapi ketika sedang menyerang otak nggak selalu Oke. disertai demam. Ya. Memang ada sih beberapa yang demam, tapi ada juga yang enggak. Ya. Hmm. Atau mungkin kayak sumbernya infeksi itu dari telinga tuh, Hmm. ya conge ya. Oh iya, Dok. Kalau bahasa orang Se- telinganya meler gitu, eh, anak kecil ya nggak sembuh-sembuh, nah itu bisa naik ke otak, itu juga biasanya nggak timbul demam. Ya, tahu-tahu Hmm. sakit kepala atau kejang gitu ya, setelah di scan ternyata ada abses di situ, abses otak. Ya. Ya, jadi tadi sudah
paparkan seperti apa sih nyeri-nyeri kepala itu dan apa saja kemungkinan penyakitnya. Tapi kalau di rumah gitu dok, apa yang mungkin bisa teman-teman penonton ini bisa lakukan gitu kalau memang mereka muncul gejala sakit kepala kan. Ada yang memang langsung kan banyak juga nih masyarakat yang sedikit-sedikit beli obat karena mudah saja beli obat gitu. Nah, apakah cukup dengan istirahat dulu gitu? Kapan harus memang kita mengkonsumsi obat gitu kan? Kalau yang tadi kapan harus periksa ke dokter kan mungkin tadi ada beberapa tanda-tanda gejala yang seperti nyerinya progresif ya kan. Terus mungkin ada gejala tambahan seperti kejang, seperti atau demam gitu. Nah, tapi kalau yang nyeri-nyeri kepala biasa itu penatasanan yang betulnya gimana sih, Dok? Iya, oke. Ya emang tadi ya, kalau kita sudah mengenali sakit kepalanya sih, insya Allah kita bisa prepare ya di Hmm, rumah. Kalau emang yang sifatnya fisiologis, biasanya sudah pengalaman sih, karena oke. hal itu biasanya nggak Udah sekali, biasa udah terjadi ya, biasa. Dok ya? Gitu. Jadi ada yang bisa mengobati diri sendiri gitu ya, ada yang memang harus sampai datang ke dokter Hmm, gitu. Tapi yang kelainan anatomis nih, yang hmm. agak sulit ya, itu yang karena apa namanya proses desak. Proses udah kasaran Nah, tadi itu yang kadang-kadang sampai ya sering terlambat. sudah terlambat Begitu betul di tuh. scan ya udah brain Hmm, tumornya udah lumayan gede itu ya. gitu. Nah, itu tadi semua informasi-informasi yang diberikan. Semoga para penonton nih bisa tidak terlalu panik ketika ada gejala nyeri kepala, tapi tidak juga langsung Hmm. menyepelekan gejala nyeri kepala yang dirasakan gitu. Jadi bisa terbuka wawasannya, oh kapan saya memang harus istirahat, kapan juga memang saya memang wah nih perlu nih saya periksakan ke dokter seperti itu. Oke, Dok, terima Iya, kasih untuk sama-sama. kunjungan hari ini dan bincang-bincang kita Hmm. gitu. Harapannya kita makin bisa sering bincang-bincang Dok karena banyak sekali yang dibahas ini. Ya. Di episode-episode yang sebelumnya juga sudah banyak yang komen gitu kan. Wah, Tapi pertanyaan belum ada tuh. oh Boleh nggak pertanyaan tanya? belum ada. Iya, nanti silahkan kalau yang mau bertanya langsung aja isi di kolom komentar gitu kan. Kita akan tayang di YouTube. Apa ya YouTube kita? Bedah, bedah. Nanti bedah FKWLM nanti di searching aja. Jangan lupa like and subscribe. Ya. Nah, jadi mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.